Halo Pak Eri dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, eh, kami, kelompok kami, ada terdiri dari saya, Vincentius Daniel Dewayana, dengan NIM 2205526003, dan ada teman saya, Arnold Ega Hernando, dengan NIM 2205526004, dan Valentina Adventa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pengolahan data dengan metode clustering menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Untuk data yang akan kami olah, ini kami mengambil data realisasi pajak di kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah. Minta tolong untuk di-share datanya. Nah, ini dia data yang akan kita pakai untuk yang nantinya akan kita gunakan metode clustering. Nah, data ini kita ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, tanpa apa namanya, data ini kita olah terlebih dahulu. Jadi untuk sedikit apa intro, ini ada pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepa- kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pajak daerah ini merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Analisis clustering ini dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengelompokkan realisasi pajak daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah kita download datanya ini, kita lanjut ke aplikasi Orange Data Mining. Nah, ini untuk tampilan secara keseluruhan. Untuk langkah-langkahnya akan kita bahas satu persatu. Eh, Langkah pertama kita masuk ke menu file. Nah, file yang tadi sudah kita download itu kita upload atau kita input di menu file ini. Dan nanti info dari file yang sudah kita upload tadi, ini ada 35 instance, ada 3 features, kemudian ada satu data meta. Nah, kalau dilihat dari sini ada data 2019, 2020, 2021 ini bertipe data numerik, sedangkan untuk data kabupaten atau kota ini bertipe kategorikal. Dan untuk data kabupaten ini kita jadikan meta atau kita jadikan acuan. Baik, untuk langkah selanjutnya, setelah filenya kita input, kita lanjut dengan membuat data tabel. Nah, untuk data tabel akan muncul tampilan seperti ini. Jadi seperti info yang tadi di file, itu ada 35 instance terdiri dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Kemudian ada 3 features, itu berdasarkan tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian untuk meta tadi sudah kita tentukan yang akan kita pakai sebagai acuan adalah kabupaten atau kota tersebut. Baik, langkah selanjutnya. Nah, setelah ada data tabel, langsung kita buat analisis atau Kamins. Nah, di Kamins ini kita menggunakan silhouette score itu
dari rentang data 2 sampai dengan 10. Lalu kita pilih preprocessing untuk normalize columns. Itu kita centang. Dan untuk initialization-nya kita pilih yang initialize with Kamins plus plus. Untuk reruns kita pilih 10 dan untuk maksimum iteration kita ambil 300. Dan di tabel samping itu bisa kita lihat, jadi dari data 2 sampai 10 itu nanti terlihat siluet scores-nya. Baik, untuk selanjutnya dapat di-scan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Vincentius untuk kesempatannya. Nah, untuk selanjutnya masuk ke data tabel 1. Baik, di data tabel 1 untuk variabelnya kita memilih yang dicentang yaitu show variable labels atau if present. Kemudian color by instance kelasnya dicentang juga sama yang select full row-nya juga dicentang. Kemudian di sebelahnya di tabel sebelahnya itu juga ada kota, kemudian ada kabupaten kota, kemudian ada dari atas sampai bawah itu di kota Kabupaten Jawa Tengah. Kemudian di sampingnya juga ada silhouetnya dari atas sampai bawah juga. Kemudian dari tahun 2019 sampai tahun 2021 juga masuk ke data tersebut. Jadi untuk yang C1 sama C2 itu, yang C1 hampir 99% itu C1 kecuali yang kota Semarang itu C2. Setelah data tabel satunya sudah jadi, kemudian lanjut ke kemudian masuk ke scatter plot. Baik, di scatter plot ini memberikan gambaran visual tentang realisasi pajak daerah berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dan tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Kemudian untuk bagian-bagian dari scatter plot ini tuh untuk sumbu X itu menunjukkan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Jadi kita bisa memilih setiap tahunnya untuk melihat gambaran visualnya bagaimana. Kemudian di sumbu Y itu menunjukkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk yang atributnya, colornya itu kita memilih untuk yang cluster. Kemudian shape-nya itu juga kita pilih cluster. Kemudian yang bawahnya lagi untuk labelnya kita juga memilih kabupaten atau kota. Terus untuk yang data visual yang di samping itu lingkaran biru kecil-kecil itu menunjukkan setiap lingkaran itu mewakili satu kabupaten atau kota atau bisa disebut C1-nya. Kemudian untuk C2-nya itu ada di sebelah kanan yang berwarna tanda silang yang berwarna merah. Itu menunjukkan kota Semarang yang atau disebut C2 tadi yang udah dijelaskan. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, masuk ke scatter plot yang ke-1. Baik, untuk
di scatter plot satu ini memberikan gambaran visualisasi juga data yang sudah dikelompokkan atau lanjutannya dari scatter plot yang sebelumnya berdasarkan klaster. Juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kota atau kabupaten mana yang masuk ke kelompok klaster satu dan klaster 2. Jadi untuk sumbu X-nya kita memilih untuk yang dipilih klaster, kemudian sumbu Y-nya kabupaten atau kota, kemudian yang bawahnya yang atribut, yang bagian color yang dipencet klaster, kemudian untuk labelnya yang dipilih juga klaster. Kemudian untuk kabupaten atau kota yang C1 itu berada di sebelah kiri atau dengan ditandai dengan lingkaran warna biru. Kemudian untuk yang C2-nya ditandai dengan lingkaran warna merah itu di sebelah kanan atau cuma satu kota aja yaitu kota Semarang. Untuk yang terakhir itu yang paling bawah itu yang dicentang itu yang Show Legend bagian situ. Kemudian untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pada tools orange di bagian distance. Di bagian ini kita menggunakan tools compare yaitu rows dan distance metricnya yaitu Manhattan. Lalu kita apply atau automatically. Dalam pengerjaan data distance ini, aplikasi Orange eh, kita akan dilanjutkan pada tools di bagian distance matrix. Lalu selanjutnya sebagian besar data dari realisasi kita yaitu menunjukkan bahwa rata-rata yang sudah dihitung dari data tabel 1 pada siluet mengarah ke C1 atau cluster 1. Ada satu data yang masuk dalam C2 yaitu data di kota Semarang. Data di kota Semarang sebagai C2. Di bagian sini Semarang. Semarang vertikal dan Semarang horizontal. Karena pada workflow menampilkan widget distance matrix dari gambar di atas, kita bisa menghitung jarak antar baris dalam sampel yang dikeluarkan dari sampel dari awal dataset yang kita visualisasikan dalam aplikasi Orange. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ada hierarchical clustering. Di sini kita menggunakan linkage-nya adalah word, lalu ada annotation-nya, kita pilih kabupaten atau kota seperti yang di atas. Lalu ada color by-nya kita pakai none, running-nya kita juga none, head ratio-nya 1,1%. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada diagram yang banyak warnanya kira-kira itu ada di warna ungu dari C8 di Kota Temanggung, Banjarnegara, Batang, Tegal, Rembang, Wonosobo sampai Pekalongan. Kalau yang terkecil itu seperti tadi ada di Kota Semarang, Surakarta, lalu ada Semarang lagi, lalu di Boyolali. Kurang lebih perhitungan hierarchical clustering dari realisasi yang sudah divisualisasikan hingga tahap akhir seperti ini. Lalu ini keseluruhan diagram dari tugas clustering di aplikasi Oren yang kelompok kami sajikan mulai dari file data tabel 1, scatter plot 1,
lalu ada k-means, lalu diluruskan dengan distance ke distance metric, lalu ke hierarchical clustering. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kali ini dapat berguna untuk diri kami sendiri, untuk teman-teman, dan untuk siapa saja yang membutuhkan atau menonton video kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Stop. Ya.